Ini dia 4 rahasia cara menambah views dan subscribers alami yang ideal tanpa beli untuk kamu YouTuber pemula. Nah, buat kalian YouTuber pemula yang baru aja mulai bikin YouTube ataupun juga mau cepat monetisasi, biasanya gede sekali godaannya untuk cepat menambah views dan subscribers dengan cara membeli layanan menambah views atau subscribers. Nah, di video kali ini saya akan share apa sih untung ruginya kalau kamu beli views atau subscribers. Dan kabar baiknya, saya ketemu caranya guys untuk menambah views dan subscribers secara alami. Yang pastinya aman, terjamin, dan gratis. Jadi ngapain juga beli views dan subscribers kalau tahu resikonya nggak aman? Padahal ada cara yang gratis, aman, dan terjamin. Bener nggak? Nah, kalau kalian YouTuber pemula, kamu tuh perlu nonton video ini ya, agar kamu bisa dapat banyak views, subscribers secara alami, yang paling penting aman, terjamin, dan gratis. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya berikan di video kali ini. Dan kamu beruntung banget, karena video kali ini lengkap banget belajarnya. Video ini saya bagi jadi 4 bagian. Yang pertama, kesalahan setting yang bikin YouTube kamu gagal dapat banyak views dan subscribers. Jadi kamu perlu tahu ya kenapa. Kemudian cara nambah subscribers dengan cepat dan aman bagi YouTuber pemula. Kemudian rahasia YouTuber pemula bisa dapat jutaan views. Wow. Dan kemudian yang terakhir, rahasia rekomendasi algoritma YouTube untuk YouTuber pemula. Dan video ini juga lengkap ya dengan studi kasus dari subscribers channel Michael Sugiarto ini sendiri. Jadi tonton terus sampai habis. Siapa tahu channel kamu yang saya bahas kali ini. Jadi lengkap banget ya. Nah, kalau kamu udah siap belajar, langsung klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kamu juga ya, biar kita semua bisa dapat cuan dari YouTube bareng-bareng. Gimana? Udah diklik like-nya? Gue tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, thank you udah di like. Karena kalau video ini nanti bisa dapat 1000 likes, gue akan bagi-bagi 10 tiket gratis ke webinar YouTube Content Revolution yang gue adakan 1 bulan 1 kali. So, jangan lupa langsung like sekarang ya. Oke, udah pada siap? Yuk langsung aja kita belajar jadi content creator sukses bareng gue, Michael Sugiarto. Let's go! Inilah 5 bad YouTube advice yang bikin YouTuber pemula pada gagal. Nah, banyak YouTuber pemula gagal tuh bukan karena kurang rajin upload atau bikin video. Bukan karena mereka kehabisan topik dan juga bukan karena nggak bisa edit. Tapi biasanya gara-gara mereka dapat advice atau tips atau saran yang tidak tepat. Sehingga udah capek-capek bikin video, nggak ada yang nonton, apalagi subscribe. Dan karena udah bikin puluhan video, nggak ada yang nonton dan subscribe, ya jadi tambah lemes lah bikin videonya. Kalau udah tambah lemes, pasti jadinya males. Dan kalau males, ya pastinya cita-cita jadi YouTuber pasti gagal. Kalau kamu nggak mau jadi YouTuber gagal, kamu harus simak baik-baik video ini, biar kamu nggak terpengaruh dengan bad advice lagi. Dan gue mau disclaimer dulu ya, beberapa dari advice ini pernah gue lakukan sendiri. Makanya gue berani bilang kalau ini bad advice, karena sudah membuat beberapa channel gue sebelumnya gagal. Loh, Pak Michael pernah gagal juga? Ya pernah lah, nggak ada orang yang menang tanpa gagal. Ingat baik-baik ya, untuk bisa menang, orang memang perlu gagal dulu. Kalau ada orang yang menang terus tanpa pernah gagal, itu namanya hoki tenan. Oke, udah siap? Yuk langsung kita belajar jadi content creator sukses bareng gue, Michael Sugiarto. Let's go! Inilah bad YouTube advice yang bikin banyak YouTuber pemula pada gagal. Yang pertama, berikan value yang banyak di video. Hah, Pak, kok berikan value yang banyak di video itu malah gagal? Yes, ini dia guys ya. Value itu memang penting, gue nggak ngomong salah ya. Tapi kalau kamu kebanyakan kasih value, kamu lupa sesuatu biasanya ya kan? Lupa akan hook-nya. Apa yang membuat orang tertarik nonton video ini di awal? Karena kenapa? Isinya tuh jadi dalam banget, guys. Nah, ini kejadian sama salah satu orang yang gue kenal. Dia ini profesor, guys ya. Profesor yang ngajarin dokter. Bayangin. Profesor ngajarin dokter. Dokter udah pinter, profesor tambah pinter lagi. Saya udah bilang sama dia, Pak, kalau Bapak bikin YouTube, ya kan, jangan pakai bahasa-bahasa yang canggih-canggih gitu kan ya. Orang yang biasa nggak bisa ngerti gitu. Yang ngerti mungkin orang mau jadi dokter doang. Terus jawabannya apa? Dia bilang, ya kalau saya pakai nggak bahasa canggih ya kan, ya susah dong. Maksudnya nanti saya nggak dianggap profesor atau gimana. Jadi dia takut dilecehkan karena bahasanya kurang canggih. Nah, sedangkan saya mau nanya sekarang, yang mau jadi dokter sekarang ada berapa orang? Angkat tangan coba. Ya, gue yakin pasti nggak banyak yang angkat tangan. Bener nggak? Jadi jangan ngarap videonya views-nya bisa banyak kalau misalnya kamu nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Value-nya bagus, tapi harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Paham? Ya, sama seperti guru di sekolah, ya kan? Kamu ada guru yang favorit, pasti kan ya? Ada guru yang nggak favorit, ya kan? Tapi pinter, ya kan? Ada juga guru favorit yang pinter. Tapi kalau kamu lihat guru favorit, cara penyampaiannya gimana? Pasti lebih fun, lebih seru, dan lain sebagainya. Nah, sama guys, seperti di YouTube juga, ya kan? Kalau kamu mau jadi YouTuber yang bagus, yang sukses, ya kan? Jangan hanya berikan value, tapi kamu juga harus belajar gimana cara mengkomunikasikannya dengan baik dan menarik. Bad YouTube advice selanjutnya yang banyak bikin YouTuber pemula gagal adalah ini guys. Upload video yang banyak.
Loh Pak, bukannya harus konsisten Pak? Yes, betul, kamu mesti konsisten ngupload. Tapi bukan berarti kamu harus ngupload, sehari ngupload 2, 3, 4, 5. Bahkan kemarin ada yang ngaku sama gua, Pak, saya satu hari ngupload 10 video. Gue bilang, lu bikin video apa? Satu hari 10 video? Karena kenapa? Kalau yang namanya quantity dengan quality, itu bertolak belakang guys ya. Kalau kuantitinya itu banyak, biasa kualitasnya ya pasti biasa-biasa aja atau nggak bagus. Tapi ada juga sih orang udah bikin kuantitinya dikit, kualitasnya juga tetap jelek. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Tapi gue ngomongin sekarang ya, kalau lu berpanutan bahwa lu nyepam bikin video yang banyak ya kan dengan berbagai topik karena ini bisa automated whatever lah, lu mau pakai AI atau anything ya kan, tetap menurut gue jangan diupload sekaligus semuanya. Karena kenapa? YouTube sadar akan hal ini dan bahkan YouTube itu sekarang ya kan untuk akun-akun baru dia tuh memberikan apa ya? Memberikan batasan. Ada batasan tertentu. Kamu tuh nggak boleh ngupload lebih dari berapa video dalam satu hari. Nah, batasannya berapa sih, Pak? Saya juga nggak tahu, tapi yang jelas batasan ini ada. Nah, artinya apa? YouTube algoritmanya mengantisipasi kalau ada orang yang nyepam seperti itu. Pak, tapi saya nggak pernah ngupload lebih dari 2 video. Ya udah aman. Cuma saran gua, kalau lu pun bisa ngupload 2 video sehari, jangan ngupload 2 video sehari. Saran gua ngupload 1 video 1 hari aja. Itu pun kalau kamu konsentrasinya ke video short ya, 1 hari 1. Nah, kalau kamu konsentrasinya ke video long, saran gua mungkin seminggu 2, seminggu 3, bahkan kayak gue ini seminggu 1 aja masih cukup ya. Cuma memang kalau mau lebih cepat lagi, saran gue ya mungkin seminggu 2, seminggu 3 itu paling bagus ya. Kenapa juga? Karena kamu bisa tarik napas dan juga video-video yang kamu bisa upload ini kamu kumpulin dulu. Kenapa? Karena kamu bisa malas bikin video, kamu bisa sakit, kamu pengen jalan-jalan, kamu ada acara keluarga dan lain sebagainya yang dimana kamu nggak bisa bikin video. Kalau kamu punya deposit istilahnya, punya bank konten yang siap upload, ya kan enak, ya kan kamu nggak perlu pusing-pusing lagi. Itu saran gue ya guys. Dan by the way, buat kamu yang tertarik belajar lebih dalam tentang YouTube, kamu bisa ikutan kelas YouTube Content Revolution yang gue adakan setiap bulan 1 kali. Kamu akan belajar shortcut dan insights menarik dari pengalaman saya membangun YouTube Teknobi. Mulai dari 0 hingga dapat 1,3 juta subscriber seperti sekarang ini. Dan channel ini juga yang bisa dapat sekitar 8.000, 10.000 subscriber hanya dalam waktu 1-2 bulan aja. Nah, kalau kamu mau ikutan, langsung aja meluncur ke website ini ya. Linknya gue sertakan di deskripsi. Buruan daftar kalau nggak mau nunggu 1 bulan lagi. Bad YouTube advice selanjutnya yang bikin banyak YouTuber pemula gagal adalah ini guys ya. Nggak kenapa jarang upload, yang penting kualitasnya bagus. Nah ini gue ngerti ya kan, banyak orang yang ngelihat kayak misalnya Agung Hapsah gitu kan ya. Dia mungkin setahun ngupload 1 guys, tapi begitu ngupload 1 juta views, 2 juta views. Loh kok bisa? Ya memang bisa karena dia dulu rajin. Sekarang udah terkenal ya mungkin setahun 1, mungkin masih nggak masalah gitu ya. Cuman gue nggak menyarankan itu ya guys ya. Sebagus-bagusnya kualitas lu ya kan, lu tetap perlu kuantitas di awal ya kan. Cuma bukan kuantitas yang kayak di awal yang gue ngomong sehari sampai 10 video ya. Sehari 1 aja udah oke. Menurut gue itu udah paling maksimal lah ya. Jadi supaya memberikan konsistensi kepada YouTube algoritma bisa ngebaca bahwa lu tuh ngerjain apa gitu. Nah jadi saran gue jangan terlalu jarang ya kan. Saran gue kalau bisa minimal seminggu 1. Seminggu 1. Pak, kalau saya ngupload shorts gimana? Kalau ngupload shorts menurut gua minimal itu seminggu either 3 atau 4. Ya, 3 atau 4 itu minimal menurut gua. Supaya ada kehidupan. Karena kalau enggak, waduh bahaya ya kan. Nah itu saran gua ya. Nah kalau kamu YouTube long kayak gua mungkin seminggu 1, seminggu 2, seminggu 3. Kalau makin cepet kayak ada temen gua seminggu itu 7 kali ya kan. Berarti sehari sekali. Itu bisa juga. YouTube long loh guys ya. Kenapa bisa begitu? Karena YouTube long sekarang makin lama algoritmanya juga mirip seperti YouTube short. Cuma gua sih nggak sanggup ya kan. Kalau misalnya sehari 1 ya kan. Kecuali kamu memang bener-bener kreatif, bener-bener bener-bener ngegas di situ. Silahkan kalau bisa ya. Cuma saran gua seperti itu. Bad YouTube advice selanjutnya yang bikin banyak YouTuber pemula gagal adalah SEO is everything. Nah, ini guys. Oke, gue mau disclaimer dulu. Gue juga internet marketers, jadi gue paham bahwa SEO itu penting, tapi bukan everything. Kalau kalian lihat sekarang ya kan, banyak sekali video-video yang ramai, ya kan ratusan ribu bahkan jutaan views. Itu saya lihat tidak ada SEO sama sekali. Ya kan? SEO-nya apa? SEO-nya nggak ada, men. Judulnya nggak jelas kadang-kadang, ya kan. Cuma begitu doang, bahkan nggak ada kata kunci, nggak ada apapun. Deskripsi juga nggak ada. But anyway, ya kan, video itu bisa tetap ramai. Kenapa? Karena mungkin nomor 1, brandingnya udah kena banget. Oh, gue ingat yang The Fuck Boom itu ya. Itu tuh.
Itu nggak pakai SEO guys. Oke, nggak ada SEO-an, ya kan cuma modal kayak begitu doang, dia ngupload itu yang nonton langsung jutaan guys ya. Dan itu menurut gue brandingnya udah kuat banget. Nomor satu, artinya orang udah kenal akan sosoknya ataupun juga tokohnya yang ada di dalam video tersebut ya kan. Menurut gue branding itu penting banget. Kemudian mungkin jalan ceritanya atau kontennya juga bagus ya kan. Sehingga membuat orang terpana pengen nonton terus sampai habis ya kan. Nah, itu menurut gue yang jauh lebih penting daripada dengan SEO. Nah, Pak, kalau gitu apakah SEO itu masih penting? Masih penting. Kalau lu nggak jago bikin konten, nggak ngerti bikin storytelling dan lain sebagainya, ya mungkin SEO itu masih oke menurut gua. Dan menurut gua kalau video-video yang tadi yang gue sebutin yang bagus banget itu nggak pakai SEO udah jalan, apalagi kalau dia pakai SEO, lebih keren lagi menurut gua. Karena kadang-kadang gua ketemu video ini bukan karena gua nyari, tapi karena disodorkan oleh YouTube, dari rekomendasi YouTube. Nah, kenapa bisa rekomendasi? Karena ada orang yang ngelihat video-video sebelumnya, jadi harus ada hubungannya guys ya. Jadi saran gua, memang tetap perlu pakai SEO, tapi SEO is not everything. Nah, ini kesalahan gua dulu ya guys ya. Jadi dulu gua tuh bener-bener mementingkan SEO. Sampai judul gua itu guys, judul gua itu syarat SEO, ya kan? Kadang-kadang saking syaratnya isinya sama aja terus bolak-balik kayak gitu ya kan. Cuman sekarang gua udah mulai sedikit dirubah ya kan, karena gua ngelihat memang SEO itu penting tapi bukan everything ya. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Coba komen dulu ya, gua pengen tahu juga. Nah, bad YouTube advice selanjutnya yang banyak bikin YouTuber pemula gagal adalah editing harus keren. Well, kenapa? Karena panutannya Mr. Beast. Iya, kalau panutan lu Mr. Beast memang. Cuma sekarang kamu lihat coba, ada berapa banyak orang yang berusaha meniru Mr. Beast. Banyak banget. Apakah mereka semua sukses? Ya ada yang sukses, tapi ya banyak juga yang enggak guys ya. Itu video editingnya juga keren banget. Bahkan gue ngeliat beberapa yang kayak tutorial apa ya, yang edit dan lain sebagainya, itu bikin bener-bener keren guys. Tapi videonya juga nggak banyak yang nonton, nggak sampai jutaan views ya kan. Paling banyak ratusan ribu views ya kan. Ada video-video yang sangat sederhana editingnya. Contohnya kayak Samsulek ya kan, yang Samsulek yang cewek itu ya kan. Itu videonya panjang guys. Videonya mungkin ada 30 menit atau berapa gitu. Itu nggak ada editan guys. Cuma pakai HP doang kayaknya tuh. Cuma pakai HP dia ngobrol aja, cut, selesai videonya kayak gitu. Itu tetap bisa rame ya kan. Jadi intinya apa? Intinya adalah editing oke, nggak perlu terlalu canggih. Kalau lu nggak punya editing skill yang canggih banget, nggak ada masalah. Yang penting kalau lu bisa bawain ceritanya, ya kan? Lu bawa branding lu dengan bagus, lu bisa memberikan karakter lu, ya kan? Orang bisa ngelihat kayak, ini bener-bener si Parjo, ini bener-bener si Monica, misalnya contoh sampai seperti itu ya. Orang tuh bisa ngelihat, ya kan? Lu itu nggak dibuat-buat, ya kan? Apa adanya, ya kan? Dan itu yang menurut gua orang lebih tertarik ya. Jadi bawain personality kamu ke dalam YouTube videomu. Menurut aku itu salah satu yang paling oke sekarang. Gimana menurut lu sendiri? Komen dulu ya. Saya YouTuber pemula, gimana sih Pak caranya menambah subscribers dengan cepat? Soalnya saya udah rajin upload tiap hari, tapi viewsnya masih sedikit dan subscribersnya nggak nambah-nambah. Bantuin dong Pak. Oke. Ini pas banget ya. Kali ini saya akan share pengalaman saya menambah 12.000 subscribers hanya dalam waktu 90 hari aja. Ini buktinya guys. Gimana? Kamu akan belajar 5 cara menambah subscribers YouTube biar channel kamu bisa tumbuh dengan cepat. Segera monetisasi dan kalau sudah monet bisa cuan lebih banyak tentunya. Amin. Nah, cara pertama untuk nambah subscribers YouTube dengan cepat buat kamu YouTuber pemula adalah pertama, kamu perlu tentuin dulu topik kamu. Topik dari channel kamu ini penting banget guys, karena kamu perlu cari topik yang bukan hanya yang kamu suka sendiri, yang kamu passionate, tapi kamu juga perlu cari topik yang disukai oleh orang-orang lain. Nah, ini deh guys ya. Banyak orang bikin YouTube channel, dia cuma suka dengan topik yang dia suka sendiri. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya yang nonton videonya itu adalah orang lain. Dan untuk itu dia perlu tahu, kira-kira orang banyak itu sukanya topik seperti apa. Pak, tapi kan topik saya ini memang passionnya saya pengen yang seperti ini Pak. Nggak ada masalah seperti itu ya kan. Cuma saran saya coba dikaitkan dengan topik-topik yang lebih disukai oleh orang ramai. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kamu misalnya suka channel gaming ya kan. Gaming itu ada banyak macam-macam ya kan. Coba lihat channel-channel gaming yang rame. Kira-kira mereka main game apa? Apa kamu bisa main gamenya itu ya? Dan kalau kamu misalnya main gamenya tuh yang jarang orang main ya, of course nggak ada yang nonton, oke? Jadi kamu perlu pilih game yang orang-orang suka nonton dan suka main ya kan? Karena kalau nggak percuma aja, bener kan? Kemudian sesudah nentuin topik, kamu perlu pilih jurusan guys. Jurusan apa maksudnya Pak? Jurusan kamu mau bikin video long atau video short. Nah, ini nggak boleh digabung ya Pak? Serius Pak nggak boleh digabung? Betul nggak boleh digabung. Karena kalau kamu pertama kali gabung guys ya, kamu akan kesulitan untuk mendapatkan subscribers dan juga menumbuhkan channel kamu dengan cepat. Jadi di awal saran saya,
kamu perlu pilih jurusan dulu, oke? Kalau kamu mau bikin long aja, short aja, ya. Lakukan ini sampai at least minimum kamu punya berapa ratus ribu subscribers, kemudian kamu baru boleh gabungin. Pak, tapi saya dengar kalau long itu pertumbuhannya nggak cepet, Pak. Siapa bilang, oke? Sekarang algoritma YouTube itu berubah, guys, ya. Baik kamu bikin video long ataupun video short, YouTube tuh akan ngeboost 10 konten pertamamu, ya. Dari 10 konten mungkin ada 2 atau 3 yang di-boost, ya. Dan ini udah terjadi sama gua. Kamu bisa lihat sendiri nih konten-konten gua. Dulu gue bikin shorts beberapa video di boost, dan sekarang gue bikin video long juga beberapa di boost, ya. Jadi nggak ada masalah, ya. Kamu hanya perlu konsentrasi aja video long atau video shorts. Nah, saran gue sih, ya kan, kalau misalnya lu mau ngejar AdSense, mendingan bikin video long aja. Tapi kalau kamu cuma pengen ngejar supaya lebih terkenal, supaya lebih cepat dikenal orang, dan reach-nya lebih banyak, mendingan kamu bikin shorts. Nah, pertanyaannya sekarang, coba tulis di kolom komen, kamu mau pilih yang mana nih, ya? Oke, silahkan tulis di komen, ya. Cara selanjutnya untuk nambah subscribers YouTube kamu dengan cepat buat kamu YouTuber pemula adalah lakukan like, comment, share, dan save. Nah, ini guys ya, kok mirip ya kayak di TikTok? Well, sedikit mirip sih. Karena kenapa? Algoritma YouTube ini berubah dan makin lama menurut gue makin mirip kayak TikTok ya. Jadi ini bocoran sih guys ya dari beberapa TikTokers dan juga YouTuber yang gue tahu yang udah jutaan subscribers guys ya. Jadi mereka pada ngomong ya kan, mereka tuh sampai punya 2 akun yang berbeda gara-gara hal ini doang. Oke, nah hal ini apa? Oke, kayak gini guys ya. Jadi setiap kali kamu buka YouTube ya kan ataupun TikTok ya kan, itu kan YouTube akan mempromosikan video-video yang mereka pikir, algoritmanya pikir yang kita suka. Jadi guys ya, pastikan kamu melakukan like, comment, share, dan save ya kan untuk video-video tersebut. Terutama video yang sekategori dengan kategorimu. Contoh misalnya kamu adalah kategorinya kuliner atau makan-makan atau mukbang ya kan. Nah, pada saat YouTube merekomendasikan video-video tersebut ya kan, pastikan kamu nonton video itu sampai habis, kemudian kamu like, share, save, dan juga komentar sesuatu yang relevan dengan video tersebut ya kan. Nah, lakukan ini untuk semua video yang sesuai dengan kategorimu. Nah, lama-lama nanti algoritmanya akan mengenali bahwa kamu itu channelnya memang benar-benar sekategori dengan video-video yang seperti ini. Terutama kamu lakukan ini kepada YouTuber-YouTuber yang terkenal ya guys ya. Bahkan teman gue ini sampai punya 2 akun guys. Jadi satu akun tuh yang benar-benar untuk ngembangin channelnya, dia cuma LKS dengan kategorinya aja ya kan. Dan kemudian akun kedua ini untuk LKS yang lain-lainnya yang dia suka lagi ya. Jadi sampai segitunya ya teman-teman ya. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Coba komen dulu ya. Gue pengen tahu pendapat lo tentang hal ini juga. Nah, cara selanjutnya supaya nambah subscribers kamu dengan cepat buat YouTuber pemula adalah jangan bikin channel yang gado-gado. Maksudnya apa Pak channel gado-gado? Channel gado-gado ini contohnya kayak gini guys ya. Misalnya nih ya, saya adalah orang yang suka dengan lifestyle yang sehat. Jadi saya bikin lifestyle yang sehat tentang fitness. Kemudian di dalam situ saya juga ngajarin orang gimana caranya untuk ngurusin badan. Kemudian di situ saya juga ngajarin orang tentang vitamin-vitamin dan herbal dan lain sebagainya. Kemudian di situ saya juga travel, jalan-jalan dan lain sebagainya, dan kemudian saya makan-makan di tempat kuliner-kuliner. Jangan dicampur jadi satu, guys ya. Itu saran gua. Jadi kalau kamu mau ya kan, bikin aja satu channel ya kan khusus tentang misalnya lifestyle kesehatan. Nah, lifestyle kesehatan ini macam-macam. Kalau misalnya lo ngomong edukasi ya kan, ya udah lo ngomong edukasi aja. Kalau lo ngomong mengenai fitness, ya udah lo fitness aja semuanya. Loh, kenapa begitu, Pak? Padahal saya semuanya bisa. Gua ngerti lu semuanya bisa, ya kan? Tapi penonton kamu akan terkonsentrasi untuk nonton itu aja. Jadi kalau misalnya gue suka nih, contoh misalnya ya, gue suka nonton acara ini adalah acara tentang fitness terus. Kemudian suatu kali ya boleh lihat sekali 2 kali dia ngomongin mengenai makanan sehat dan sebagainya. Tapi kalau dia tiba-tiba ngomongin itu terus, bagi gue nggak menarik. Karena kenapa? Gue tertarik dengan yang pertama kali ketika nonton video itu adalah video tentang fitness. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi kamu mesti paham bahwa ketika orang nonton video di satu channel, itu orang nganggapnya kayak nonton TV gitu ya. Nonton TV ada satu acara. Misalnya kalau di acara TV itu misalnya acaranya travel. Ya travel aja terus. Tapi kalau travelnya ini tiba-tiba ngomongin mengenai edukasi kesehatan. Coba kamu bayangin. Kira-kira gimana? Pasti bingung kan ya, dan kamu pasti nggak tertarik lagi karena kamu pertama kali lihat adalah mengenai travel atau makan dan lain sebagainya. Paham di sini ya? Semoga kamu bisa ngikutin. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Coba komen dulu ya, pendapat kamu, gue pengen tahu. Cara selanjutnya untuk nambah subscribers kamu dengan cepat buat YouTuber pemula adalah pastikan kamu punya strategi upload yang benar. Wih, maksudnya apa Pak? Maksudnya ya kan, kalau kamu misalnya strategi uploadnya untuk YouTube Shorts, kamu kan pilih jurusan YouTube Shorts semua ya kan.
kamu perlu punya strategi upload, ya kan? Kalau YouTube Shorts menurut gua satu hari 1-2 YouTube Shorts itu oke, ya kan? Kalau mau lebih juga boleh, cuma saran gua 1-2 aja. Kalau nggak kamu keteteran bikin videonya. Tapi jangan kalau kamu bikin YouTube Shorts itu mungkin seminggu cuma 2 kali, ya kan? Seminggu 3 kali, menurut gua kurang. Kalau kamu strateginya dari YouTube Long, ya kan? Strategi uploadnya adalah minimal menurut gua 1 minggu 2 kali. Atau 3 kali bahkan kalau bisa, ya kan? Pak, saya bisanya seminggu sekali, Pak. Wah, kalau kamu seminggu sekali, saran gua kumpulin dulu video-videonya, ya. Jadi banyak orang tuh ya mikir kalau misalnya bikin YouTube ya, hari ini shoot, hari ini edit, hari ini upload. Nggak kayak gitu, guys, ya. Kamu mendingan bikinnya tuh banyak, langsung ya kan dikumpulin dulu, terus kemudian disesuaikan dengan jadwal upload. Artinya, kalau kamu misalnya jadwal uploadnya seminggu 2 kali, ya berarti dalam 4 minggu atau dalam 1 bulan, kamu perlu bikin 8 video. Kalau perlu 8 video gimana, Pak? Kalau 1 minggu cuma bisa bikin 1. Artinya, lu mesti kumpulin dulu 8 video, kemudian pelan-pelan ngupload 2 per minggu. Kayak gitu. Ngerti kan ya? Nah, cara menambah subscribers YouTube dengan cepat buat kamu YouTuber pemula selanjutnya adalah dengan durasi video. Nah, cara ini sedikit kontroversial menurut gua, ada yang setuju, ada yang enggak. Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya gini. Jadi ketika pertama kali kamu ngupload YouTube, kan kamu perlu pilih jurusan ya kan? Kamu mau pilih YouTube Long atau YouTube Short. Kalau long aja, kalau short aja. Ya, udah tahu itu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa durasi video long dan video short yang mesti kamu upload? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Jadi kalau lu ambil jurusan YouTube Long, ya, saran gue adalah 10 menit atau 10 menit lebih sedikit. Mau 11 menit, 12 menit, 13 menit itu lebih bagus. Kenapa? Karena pengalaman gue ketika gue nge-upload YouTube Long, ya kan, yang sekitar di bawah 10 menit, ya kan, itu rata-rata kurang cepet, ya kan, naiknya. Tapi kalau udah 10 menit lebih, ya kan, itu biasanya naiknya lebih cepat. Kok bisa begitu, Pak? Ada beberapa teori kan, tapi salah satu teori yang mengajarkan adalah kalau misalnya video kamu lebih panjang, YouTube itu akan lebih punya waktu atau punya kesempatan untuk masukin iklan di tengah-tengah lebih banyak ya. Oh ya, pastikan juga kamu nyalain ya iklan yang di tengah-tengahnya itu ya. Soalnya kalau kamu nggak nyalain, YouTube nggak bisa keluarin iklan. Dan kalau kamu keluarin iklan, YouTube nggak bisa cuan, ngerti kan? Dan kalau dia nggak bisa cuan, ngapain dia promosin videonya kamu? Paham di sini ya? Jadi itu salah satunya kalau kamu pilih YouTube Long. Kalau saya jurusannya YouTube Shorts, Pak, gimana? Kalau kamu jurusan YouTube Shorts, saran gua bikin antara 25 detik sampai 35 detik. Kenapa begitu? Well, gua nggak tahu juga ya kan. Tapi kayaknya sih feeling gua ya kan, supaya orang bisa nonton sampai habis. Soalnya kalau misalnya 1 menit agak lama tuh, kecuali kamu memang kontennya sangat-sangat menarik ya kan. Tapi biasanya antara 25 sampai 35 detik itu udah bagus ya. Artinya kalau misalnya orang nonton sekitar 25 detik, 35 detik ya berarti itu udah 100% videonya. Dan kalau video kamu ditonton sampai habis, algoritma itu akan lebih nge-push video kamu karena dia berasumsi orang suka dengan video kamu. Paham di sini ya? Jadi itulah 5 cara nambah subscribers YouTube dengan cepat buat kamu YouTuber pemula. Hai, kamu YouTuber pemula? Nggak bakalan percaya deh. Soalnya dengan 3 rahasia ini, kamu bisa dapat ribuan, ratusan ribu, bahkan hingga jutaan views. Wow, coba lihat buktinya nih. Nah, udah banyak yang ngikutin cara ini dan terbukti mereka bisa dapat jutaan views. Wah, Pak, apa sih caranya? Nah, penasaran kan? Kamu mau juga dapat jutaan views kayak mereka? Nah, kalau judul video kamu salah, meskipun video kamu tuh udah dibikin bagus banget, tidak akan dilirik oleh viewers. Dan kalau judul video kamu salah, viewers akan cepet banget skip videonya kamu. Dan yang paling parah, kalau judul video kamu salah, video kamu nggak bisa muncul di halaman pencarian. Wah, gawat banget ya. Nah, kali ini gua akan bahas 3 cara bikin judul video yang bisa dapat jutaan views. Oke, cara pertama untuk bisa membuat judul yang bisa menghasilkan jutaan views adalah dengan metode ATM. Nah, metode ATM ini maksudnya amati, tiru, modifikasi. Bukannya kamu ke ATM terus ngambil duit ya. Nggak ada hubungannya, oke? Apakah amati, tiru, modifikasi ini artinya kita jiplak orang lain, nyolong daripada judulnya orang lain? Well, enggak. Makanya saya bilang perlu dimodifikasi ya. Jangan cuma amati, tiru, plek, enggak. Dimodifikasi. Bisa paham di sini ya? Nah, ini menurut gua adalah cara yang paling singkat dan paling cepat ya. Caranya gua kasih lihat di sini ya, langsung nih ya. Pertama kamu ke YouTube dan kemudian ke YouTube Search dan kemudian kamu cari ya kan, kamu cari video yang sekategori sama kamu. Contoh misalnya di sini kuliner kuliner Bandung nih, keluar kuliner Bandung ya kan. Nah, di sini kamu bisa ngelihat ya kan, video-video yang pakai kata kunci kuliner Bandung ini yang paling rame ya kan. Di sini tulisnya apa? Kuliner malam sambil ngedate di Bandung. 2 minggu 430.000 views. Wah, ini lumayan banyak ya. Kimba Family luar biasa ya kan. Empal gepuk sambal lenca
kuliner Bandung legendaris. Nah, kayak gini ya, bisa paham ya. Dia di belakangnya taruh kuliner Bandung, oke? Budiono sukses, 133.000 views. Kuliner legend enak di Bandung. Nah, jadi kayak gitu ya. Variasinya ya, kita mesti paham ya guys ya. Jadi modelnya seperti ini. Wajib kalau makan ini kalau ke Bandung. Nah, artinya di dalam judulnya kamu perlu memahami beberapa aspek daripada sini. Paham di sini ya? Semoga kamu paham. Langsung aja kita lanjut ke rahasia berikutnya. Yuk. Rahasia selanjutnya yang bisa bikin YouTuber pemula bisa dapat 1 juta views adalah kamu dengan menggunakan metode Steve Jobs. Wah, apa tuh Pak metode Steve Jobs? Oke, jadi gua namakan metode ini metode Steve Jobs karena Steve Jobs itu kalau kamu tahu adalah orang yang bener-bener istilahnya fokus ya. Jadi kalau dia ngerjain sesuatu, dikejar terus guys ya, dikejar terus sampai dapet. Jadi Steve Jobs itu katanya adalah orang yang paling ngerti apa kemauan customernya dia. Nah, maksudnya apa Pak? Maksudnya gini. Salah satu contoh daripada gadget ataupun juga laptopnya Apple ya kan, dia ngerti banget orang itu maunya apa. Dia tahu apa yang diinginkan oleh customernya. Customernya itu pengen ya kan begitu buka laptop, blok langsung nyala. Dia nggak peduli di dalamnya mau isinya apa, speednya apa enggak. Pokoknya begitu buka langsung nyala. Dan itu yang dikejar sama dia. Nah aplikasinya dalam konten gimana Pak? Aplikasinya adalah lu perlu tahu penonton kamu itu maunya apa. Apa yang dia inginkan sesudah nonton videonya kamu. Jadi bukan cuma serta-merta kamu kasih tahu gimana hebatnya atau fitur-fitur di dalam videonya kamu, tapi kamu perlu menjelaskan kepada penonton kamu apa yang mereka bisa dapat sesudah nonton videonya kamu. Paham di sini ya? Jadi ini yang dinamakan dengan metode Steve Jobs. Lu perlu tahu kira-kira orang yang mau nonton videomu itu, mereka tuh maunya apa sih keinginannya? Itu yang ditaruh di judul guys ya. Coba kamu praktekin sendiri, gue pengen tahu ya kan? Dan komen below kalau misalnya udah berhasil ya. Gimana guys rahasianya? Menarik banget bukan? Nah rahasia terakhir ini menurut gue penting banget supaya lo tahu dan bisa bikin judul lo lebih original ya. Penasaran? Langsung kita lanjut yuk. Oke, rahasia YouTuber pemula selanjutnya yang bisa bikin dia dapat 1 juta views adalah ini guys. Namanya metode marshmallow. Apa tuh marshmallow Pak? Gue sengaja namain kayak gini ya kan karena ini adalah metode remix ya, remix dari DJ Marshmello yang terkenal tuh. Enggak. Maksud gue gini ya. Jadi kalau remix lagu itu kan biasanya dari lagu yang lama ya kan kemudian di remix dibikin jadi lagu sesuatu yang baru. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan judul juga guys. Jadi intinya kamu ambil judul yang sudah terbukti berhasil, bahkan bisa di kategori yang berbeda ya kan. Dan kemudian dari situ kamu olah ya kan, kamu ambil aja kemiripannya, kamu taruh di kategorinya kamu sendiri atau konten kamu sendiri ya. Contohnya kayak gini guys ya. Kamu bisa ngambil unsur dari judul video ini ya kan. Ini judul video ini ada satu unsur menurut gue yang bagus banget ya kan. Dia kasih tahu ada angkanya guys ya. 1 minggu ya kan. Cara sehat tuh apa sih yang orang inginkan dalam menurunkan berat badan? Orang pengennya tuh menurunkan berat badan dengan sehat ya kan, nggak mau sakit betul kan. Jadi menurunkan berat badan mau dengan cara yang sehat dan kemudian dikasih tahu dalam waktu 1 minggu ya. Jadi jelas, deskripsinya tuh jelas banget ya. Dan ini menurut gua gampang dapat gambaran dari orang yang akan nonton. Nah itu dia guys, gimana? Menarik banget bukan? Udah siap praktek? Langsung ya komen below kira-kira kamu mau praktekin metode yang mana dulu. Nah itu dia 3 rahasia YouTuber pemula bisa dapat 1 juta YouTube views dengan cara mengganti judul aja. Ini dia cara cepat YouTuber pemula bisa dapat rekomendasi algoritma YouTube yang ampuh, tapi nggak banyak yang pakai. Ceritanya gini guys, gue sering banget dapat komen dari banyak YouTuber pemula yang nanya, Pak, gimana ya caranya biar dapat views dan subscribers yang banyak? Gimana caranya dapat 4.000 jam tayang yang cepat? Atau gimana caranya supaya bisa dapat direkomendasikan oleh algoritma YouTube? Nah, kamu juga punya pertanyaan sama. Kalau pertanyaan kamu sama, video ini cocok banget buat kamu. Karena kali ini gue akan bongkar caranya biar video kamu cepet dapat views, subscribers, dan juga jam tayang dengan cepat. Mantap kan? Nah, rahasianya adalah bikin video kamu supaya bisa dapat rekomendasi algoritma dari YouTube. Nah, info ini gue dapat langsung ya dari YouTube pusat. Jadi informasinya valid guys, bukan kaleng-kaleng. Dan setelah gue praktekin sendiri di beberapa video terakhir gue, hasil viewsnya total video-video gue bisa naik 32-37% lebih banyak dan cepat. Ini buktinya guys. Ini dia cara cepat YouTuber pemula bisa dapat rekomendasi algoritma YouTube yang ampuh tapi nggak banyak yang pakai. Loh Pak, kok nggak banyak yang pakai? Iya, nggak banyak yang pakai. Soalnya ini ternyata udah ada di YouTube Studio. Tapi masih banyak aja yang nanya sama gue, gimana caranya ya algoritma YouTube bisa merekomendasikan video-videonya kita. Nah, makanya kali ini gue akan
spill sama kamu, ini dari YouTube sendiri. Jadi ini valid, bukan kaleng-kaleng. Caranya adalah lo pergi ke YouTube Studio. Dan YouTube Studio-nya pakai yang di HP ya guys ya. Jadi ini bisa dipakai yang di di Android maupun juga di iOS. Kamu bisa lihat di sini kalau kamu bagian Analytics di bawah, Analytics, kemudian kamu pencet yang bagian Overview ya. Nah, nanti di bagian tengah tuh biasanya, nah ini kayaknya nggak semuanya dapet sih ya, tapi kalau kamu rajin ngupload terus dan cukup lama juga, dia biasanya ada Learn How YouTube Recommends Your Content ya. Nah, di situ diklik aja guys. Nah, di sini dia akan ngasih tahu ya kan insights tentang channel lu. Nah, ini insights dari channel Teknobi ya, gue kasih lihat nih ya. Jadi di sini tulis, recommendations are based on a few different things and your audience is main force behind them. Artinya apa ya? Rekomendasi YouTube ini didasarkan atas beberapa hal dan audience kamu ini merupakan main force ya, artinya yang paling utama dari sini. Nah, rekomendasi yang pertama kita akan lihat. Pertama dia nanya dulu, apakah video kamu stand out to people? Nah, kalau kamu lihat di sini, ini ada beberapa thumbnail ya kan, dan di tengah-tengah ada thumbnailnya kamu. Ini thumbnail-thumbnail di sekelilingnya kamu ini adalah thumbnail-thumbnail kompetitor kamu ya. Artinya orang-orang yang sekategori dengan kamu, dan kamu lihat di sini. Kira-kira thumbnail kamu ini lebih menarik gak ya? Karena kalau thumbnail kamu menarik, itu artinya akan diklik lebih banyak orang. Dan kalau diklik lebih banyak orang, itu artinya CTR atau click-through rate-nya jauh lebih tinggi. Nah Pak, kira-kira berapa sih nilai CTR yang bagus? Nilai CTR yang bagus sebenarnya kalau bisa tuh di atas 10%. Tapi gua nggak selalu dapat di atas 10%. I don't know why, ya kan? Tapi ada juga orang-orang yang CTR-nya bahkan bisa belasan persen, atau bahkan ada yang 20%. Ah, serius Pak? Iya beneran. Oke, kalau kamu swipe ke sebelahnya, di sini kamu akan baca, do people choose your videos? Ya kan? Apakah orang akan milih videomu dari thumbnail-thumbnailnya ya. Thumbnail tuh penting sekali. Makanya gue bilang kalau kamu lihat ke sebelumnya ya kan. Apakah thumbnail kamu tuh cukup menyolok? Apakah thumbnail kamu nggak menarik kalau dibandingkan dengan kamu punya kompetitor? Kalau di sini ini buktinya ya. Kalau di Teknobi ya kan, setiap 100 kali thumbnail kamu diperlihatkan, ada 9 kali orang yang milih thumbnail Teknobi. Oke, saya nggak tahu kalian berapa ya kan. Coba komen dulu, gue pengen tahu. Apakah kamu lebih banyak atau lebih sedikit? Dan kira-kira rekomendasi thumbnail yang bagus CTR-nya atau berapa kali dipilih itu berapa sih Pak? Nah, sebagai bocoran, gue dapat dari beberapa YouTuber gede. Mereka bilang kalau bisa antara 10-15%. Wah, gila banget ya. Yes, beneran, 10-15%. Coba kayak Mr. Beast atau gimana, itu mungkin lebih daripada itu guys ya. Jadi, ini penting sekali guys. Jadi, ini untuk apa ya? Untuk memperlihatkan bahwa brand kamu tuh memang dikenal orang. Jadi orang kayak milih makanan atau milih produk lagi di mana ya? Lagi di supermarket gitu guys ya. Jadi kalau kamu ke supermarket, kamu lihat banyak mie instan gitu ya. Kamu pilih mie instan yang mana? Atau kamu pilih coklat yang mana? Something kayak gitu ya. Jadi ini mirip seperti itu ya. Jadi ini brand kamu akan berpengaruh besar di sini. Oke, kalau kamu swipe ke sebelahnya lagi, di sini kamu akan lihat do your video keep people watching. Nah, di sini ya, ini menarik ya guys ya. Ini menurut gua kenapa gue bilang algoritma YouTube makin lama makin mirip sama TikTok. Jadi algoritma TikTok ataupun YouTube sekarang, itu kepengennya orang tuh nonton video kamu selama mungkin. Bahkan kalau bisa sampai habis, bahkan kalau bisa ngulang-ngulang. Loh, apa gunanya Pak buat si YouTube ataupun TikTok? Well, sebenarnya nggak YouTube dan TikTok aja sih. Instagram juga sama, Facebook juga sama ya. Intinya gini ya, bayangkan setiap platform ini kayak sebuah mall. Jadi kalau kamu pengelola mall, ya kan, kamu kepengen orang yang mampir ke sono itu spend waktu selama mungkin di mall tersebut. Ya, makanya di mall itu ada banyak sekali wahana, betul kan? Ataupun juga tempat makan, ataupun juga tempat hiburan, bioskop dan lain sebagainya. Supaya apa? Karena kalau kamu hangout lebih lama di situ, ada kemungkinan besar kamu akan belanja. Ada kemungkinan besar kamu akan nonton iklan, nonton video, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Paham? Ya kan? Nah, ini sama. Cuma bedanya kalau di YouTube ini, belanjanya itu dengan nonton video dan nonton iklan. Semakin banyak video yang lu nonton, semakin banyak iklan yang dikonsumsi. Dia dapat duit dari mana? Dapat duit dari iklan. Makanya dia pengen kamu lihat iklan sebanyak mungkin. Dan caranya gimana? Bikin kamu bertahan selama mungkin. Nah, makanya kalau video-video yang lebih panjang, itu YouTube lebih seneng. Kenapa? Karena kalau videonya lebih panjang, YouTube itu bisa nyisipin iklan di tengah-tengah. Dan bukan cuma satu iklan. Kadang-kadang bisa 2 iklan, 3 iklan. Makanya kalau kamu lihat video-video yang panjang banget, bahkan kayak podcast gitu ya, itu mungkin iklannya lebih dari 5. Bener kan ya? Dan kalau kamu bikin video yang sangat pendek, ya kan, misalnya cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya kan, itu nggak bisa disisipin iklan. Nah, makanya menurut gua lebih bagus kalau kamu bikin video yang panjang, panjang sekalian. Minimal berapa, Pak? Minimal menurut gua 10 menit atau bahkan lebih. Bahkan gue ngelihat kemarin Ryan Trahan, ya kan, dia bikin video itu 10 menit 01 detik. Gue nggak tahu apakah itu sengaja, tapi feeling gue itu sengaja.
ya kan? Nggak mungkin. Dia pasti bisa dipotong sampai sekitar 7 menit, 9 menit juga bisa. Tapi dia sengaja bikin 10 menit lebih sedetik doang. Ya. Kenapa? Ya tujuannya supaya algoritma itu bisa mengenali. Di sini kalau lu lihat gue punya ya, di sini lihat your 12 minute video. Jadi video gue rata-rata sekarang 12 menit ternyata, oke. Jadi video 12 menit yang populer itu rata-rata sekitar 6 menit 10 detik. Sedangkan video gue cuma 3 menit 20 detik. Ya, masih ada 50%-nya. Jadi PR gue masih banyak kayaknya. Kalau gue bisa nahan orang sampai 6 menit, ya kan? 6 menit 10 detik. Wah, itu artinya udah pasti channel gue jauh lebih viral dan video-video gue bisa lebih banyak lagi ditonton. Nah, cuman memang menurut gue ini salah satu challenge ya. Challenge buat channel edukasi, channel yang non bahasa Inggris ya kan. Karena kenapa? Ya pasarnya juga makin kecil ya kan. Udah bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia doang dan juga channelnya edukasi lagi. Makanya lebih kecil lagi pasarnya. Cuman ya I'm pretty happy with this ya kan. Ini aja udah cukup lumayan ya kan. Cuman kalau bisa ya ini mengingatkan gue untuk meningkatkan lagi kualitas dan juga kontennya supaya bisa bikin orang lebih betah dan lama nonton videonya kita. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Coba cek kamu punya ya. Kira-kira orang nonton videomu tuh rata-rata berapa menit ya? Coba komen dulu, gue pengen tahu ya. Oke, kalau kamu swipe ke selanjutnya, kamu akan lihat di sini tulisnya, do people enjoy your videos? Nah, ini ada hubungan dengan interaksi. Kenapa kita disuruh like? Kenapa kita komen? Kenapa kita nge-share? Ya kan? Nah ini, like, comment, and share. Dan subscribe. Nah, subscribe nggak terlalu penting. Tapi anyway, like, comment, share, ya kan, ini penting. Untuk video tersebut. Jadi, ini memberikan indikasi kepada si YouTube, ataupun TikTok, ataupun platform lain, ya kan, bahwa orang-orang tuh memang senang dengan kamu, gitu ya. Dan ini bisa dengan berbagai reason, ya, atau berbagai alasan. Pertama, orang bisa aja suka karena videonya, kontennya. Memang dia suka, either menghibur atau mengedukasi, ya kan. Dan by the way, jangan lupa di-like dulu ya, guys, ya. Supaya kebantu YouTube algoritma. Dan next adalah karena dia memang suka dengan si pembawa acaranya, ya, atau hostnya, ya. Misalnya kamu suka dengan saya, atau kamu suka dengan si A, si B, si C, ya kan. Terserah, ya kan. Atau memang kamu udah fans fanatik. Begitu udah keluar videonya, langsung like. Keluar video, langsung like. Ada juga yang seperti itu, ya kan? Nah, kamu termasuk yang mana nih? Oke, coba komen dulu ya, gue pengen tahu ya. Karena kalau kamu melakukan like, ya kan, dan kemudian kamu komen, apalagi kamu share, ya kan, kamu actually memberitahu algoritma YouTube bahwa kamu bener-bener fans berat atau suka dengan video ini. Dan juga kalau banyak rekomendasi, artinya bakal dapat lebih banyak viewers. Gampang kan? Oke, kalau kamu swipe lagi ke selanjutnya, dikasih tahu juga nih oleh algoritma YouTube, ya kan? Don't forget how people are influenced by. Ada 3 hal. Topic interest, kemudian kompetisi, kemudian seasonality, ya kan? Apa itu? Oke, gue jelasin satu-satu. Topic interest, coba lihat ya kan, apakah topik ataupun juga ide topik video yang kamu pilih itu populer atau enggak? Atau unik, ya kan? Soalnya kalau semakin unik, semakin kecil, ya kan, pasarnya, ya, semakin banyak orang nggak tahu. Contohnya, gimana caranya beternak jangkrik merah? Emang ada jangkrik merah? Something kayak gitu. Itu kan bener-bener kecil ya, maksud gue ya. Nah, itu jangan expect banyak orang yang nonton. Paham di sini ya? Tapi kalau kamu misalnya gimana, bikin topik seperti ini. Gimana caranya make money online? Jelas pasti lebih banyak. Atau misalnya kamu bikin prank temen apa, misalnya kayak gitu, yang lebih gede gitu ya. Nah, itu biasanya lebih banyak yang nonton, ya kan, dibandingkan dengan topik-topik yang benar-benar kecil atau spesifik. Jadi pastikan juga topik kamu itu cukup banyak audiensnya ya. Oke, selanjutnya. Pak, saya udah dapet topik yang menarik nih, Pak. Cuman masalahnya, saingan gue nih gajah-gajah. Yes, kamu juga perlu perhatiin kompetisi, guys ya. Ini yang dapat ratusan ribu views, yang jutaan views ya, itu channelnya seberapa gede dan seberapa lama, ya kan? Channel seberapa gede, contoh kamu udah lihat dia, wah dia udah dapat ratusan ribu subscribers ataupun juga jutaan subscribers dan dia juga channelnya udah lama banget, artinya fanbase-nya udah kuat banget, ya kan? Itu juga hati-hati ya guys ya, karena kenapa? Kadang-kadang itu bisa semu ya, maksud saya karena memang fansnya udah gede, ya kan, dia punya pool yang cukup gede, apapun yang dia post biasanya rame, ya kan? Itu bisa terjadi, ya kan? Nah, paling bagus memang kalau kamu berhasil menemukan topik yang begitu kamu ketemu yang ratusan ribu views ataupun juga jutaan views, tapi channelnya itu masih kecil. Ya, ataupun juga channelnya baru. Nah, artinya itu mungkin belum banyak persaingan. Dan kemudian terakhir adalah seasonality. Seasonality ini adalah tren, ya. Kamu perlu perhatikan ya kan tren-tren apa yang lagi naik nih sekarang, yang lagi naik daun ya kan. Misalnya kemarin apa sih yang korupsi 271 triliun.
Benar ya, 271 triliun. Banyak banget itu ya. Oke. Ataupun juga yang kemarin ada cerita misalnya apalah ya yang lagi di dunia ya kan, ataupun di Indonesia yang lagi rame ya kan. Nah, ini semua bisa kamu ikuti ya kan. Karena kenapa? Biasanya tren itu akan mendongkrak. Jadi karena banyak orang yang nyari ya kan, itu akan kedongkrak juga. Meskipun kamu punya topik nggak ada hubungannya dengan tren tersebut, tapi kamu bisa sambung-sambungin. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, yang lagi tren adalah 271 triliun korupsi, ya kan? Kalau kamu misalnya channel kuliner gimana? Bingung kan ya nyambunginnya? Mungkin kamu bisa nyambungin gini, 271 triliun bisa dibikin bakso berapa banyak ya? Ini adalah resep bakso yang paling viral sekarang. Contoh misalnya seperti itu ya, gue berandai-andai aja. Tapi kalau lu ada ide yang lebih bagus, coba komen below, gue pengen tahu ya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, cuman hati-hati juga dengan tren. Karena tren itu biasanya umurnya nggak lebih dari 2 minggu. Perhatiin ya kan, 2 minggu lewat karena ada berita baru lagi ya. Jadi pastikan kalau kamu mau ikut tren, mesti secepat mungkin. Kalau bisa langsung kamu tahu hari ini, besok udah bikin. Kalau bisa malam itu udah bikin. Ya, gimana menurut lo? Dan by the way, buat kamu yang tertarik belajar lebih dalam tentang YouTube, kamu bisa ikutan kelas YouTube Content Revolution yang gue adakan setiap bulan 1 kali. Kamu akan belajar shortcut dan insights menarik dari pengalaman saya membangun YouTube Teknobi. Mulai dari 0 hingga dapat 1,3 juta subscriber seperti sekarang ini. Dan channel ini juga yang bisa dapat sekitar 8.000, 10.000 subscriber hanya dalam waktu 1-2 bulan aja. Nah, kalau kamu mau ikutan, langsung aja meluncur ke website ini ya. Linknya gue sertakan di deskripsi. Buruan daftar kalau nggak